baru-baru ini pemirsa kita dihebohkan dengan aturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP terkait seragam yang akan dikenakan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka yang akan dipakai pada saat 17 Agustus mendatang. Ada sekitar 18 anggota Paskibraka Putri yang tidak menggunakan hijab saat dikukuhkan oleh Jokowi pada Selasa kemarin. Padahal aslinya mereka ini merupakan Paskibraka Putri yang berhijab, yang selalu menggunakan jilbab saat latihan hingga gladi resik. Lantas apa yang melatar belakangi anggota Paskibraka ini akhirnya tidak berhijab saat pengukuhan kemarin? Kita bahas langsung dalam polemik Paskibraka lepas hijab. Siapa yang tanggung jawab? Kita boleh lihat slide yang pertama. Ya, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Yudian Wahyudi menjelaskan bahwasannya pelepasan hijab sejumlah anggota pasukan pengibar bendera pusaka 2024 ini bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera. Pada tahun-tahun sebelumnya, anggota Paskibraka diperbolehkan menggunakan hijab dalam upacara pengukuhan maupun pengibaran bendera pada 17 Agustus. Namun BPIP memutuskan untuk menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka pada 2024. Sebagaimana yang termaktub dalam surat edaran Deputi Diklat nomor 1 tahun 2024. Dalam surat edaran tersebut tidak terdapat pilihan berpakaian hijab bagi anggota Paskibraka yang menggunakan hijab. Yudi menjelaskan bahwa penyeragaman pakaian tersebut berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Bapak Pendiri Bangsa yakni Insinyur Soekarno. Yudi mengatakan nilai-nilai yang dibawa oleh Soekarno adalah ketunggalan dalam keseragaman. Ketunggalan tersebut diterjemahkan oleh BPIP dalam wujud pakaian yang seragam. Terlebih nantinya para anggota Paskibraka akan bertugas sebagai pasukan. Yudi juga menegaskan bahwa pelepasan hijab tersebut dilakukan secara sukarela berdasarkan tanda tangan yang mereka berikan dalam surat pernyataan kesediaan mematuhi peraturan pembentukan dan pelaksanaan tugas Paskibraka tahun 2025. Para anggota Paskibraka memberi tanda tangan mereka di atas materai 10.000 yang menandakan pernyataan tersebut resmi dan mengikat di mata hukum. Kita baca sama-sama. Penampilan Paskibraka Putri dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada. Ya. Terdapat sekitar 18 anggota Paskibraka Putri yang melepaskan jilbab pada saat pengukuhan pada Selasa kemarin. Yudi pun memastikan Paskibraka Putri hanya melepas hijab saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran sang saka merah putih pada upacara kenegaraan saja. Dalam kesempatan lain misalnya saat latihan Paskibraka yang berhijab bisa mengenakan jilbabnya. Dengan adanya polemik ini, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU angkat bicara ya terkait aturan tersebut. Selengkapnya bisa kita bahas di slide berikutnya pemirsa. Ini seperti apa? Kritik dari PBNU. Ya, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur ini mengkritik keras Paskibraka perempuan yang beragama Islam yang berhijab harus melepas jilbab ketika menjalani proses pengukuhan oleh Presiden RI Joko Widodo pada Selasa kemarin. Bagi pihaknya, aturan ini mengharuskan Paskibraka perempuan melepas jilbab harus dikoreksi karena tak relevan begitu ya. Ini kata Gus Fahrur juga menekankan kebebasan beragama mutlak harus dihormati semua pihak. Baginya penggunaan jilbab sama sekali tidak mengurangi estetika dan kekompakan para pasukan Paskibraka. Ia juga menegaskan penggunaan jilbab bukan halangan untuk berkreasi atau berprestasi bagi anak-anak bangsa. Jika dinilai tak sesuai estetika, Gus Fahrur meminta agar panitia pelaksana mengundang desainer agar kostum Paskibraka bisa lebih inklusif dan tidak diskriminatif. Kita baca sama-sama quote-nya dari Gus Fahrur. Seharusnya penggunaan hijab bukan halangan untuk berprestasi dan berkreasi ya. Selain itu pengurus pusat Purna Paskibraka Indonesia atau PPI ini menyebut masalah pelepasan jilbab bagi anggota Paskibraka baru terjadi kali ini. Wasekjen PPI Irwan Indra mengatakan sebelumnya pernah ada aturan soal pelepasan jilbab bagi anggota, baik saat masih di bawah naungan Kemenpora dan beralih di bawah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP pada 2022. Jadi nggak hanya PBNU, DPR juga menyayangkan ya aturan terkait pelepasan hijab untuk anggota Paskibraka nasional ini. Kita lihat di slide berikutnya seperti apa nih, apa kata DPR. Ya, kita lihat ada anggota Komisi 2 DPR RI, Mardani Alisera ini mengkritik keras pernyataan
Badan Pembina Ideologi Pancasila yang menyebutkan anggota Paskibraka secara sukarela melepaskan jilbab saat bertugas di HUT ke-79 RI di IKN Penajem Pasar Utara, Kalimantan Timur. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera atau PKS itu menyebut pernyataan tersebut sebagai tindakan yang dungu dan sangat melukai perasaan publik. Ya, ini kalau kita lihat dungu, ini pernyataan yang melukai publik. Kita sudah maju dengan memberi hak semua pemeluk agama untuk melaksanakan keyakinannya. Anak-anak anggota Paskibraka seperti juga yang lain begitu ya mesti dilindungi haknya, termasuk memakai jilbab. Saya akan usulkan agar DPR memanggil BPIP. Perlu ada pembelajaran bagi siapapun yang mengusik ketenangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, Mardani menegaskan bahwa setiap anggota Paskibraka seperti juga warga negara lainnya harus dilindungi haknya termasuk hak untuk memakai jilbab. Menurutnya perlu ada tindakan tegas terhadap siapapun yang mengusik ketenangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mardani juga menekankan pentingnya menghormati kebebasan beragama dan hak-hak individu termasuk dalam hal berpakaian sesuai keyakinan masing-masing. Nah, dengan banyaknya kontra dari aturan ini, BPIP akhirnya meminta maaf dan kita lihat di slide berikutnya. Tapi udah telat ya kalau minta maaf juga, tapi nggak apa-apa, kita baca sama-sama ya. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Yudian Wahyudi meminta maaf soal adanya 18 orang pasukan pengibar bendera Pusaka Putri Nasional 2024 yang lepas jilbab saat pengukuhan oleh Presiden pada Selasa kemarin. Yudi juga mengapresiasi seluruh atensi masyarakat soal pemberitaan tentang jilbab tersebut. Beliau berbicara, permintaan maaf dan terima kasih atas peran media memberitakan Paskibraka selama ini. BPIP juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang. BPIP mengapresiasi seluruh aspirasi masyarakat yang berkembang. Jadi kayak nggak ada jalan keluar juga pernyataan si Bapak ini. Dan Yudi menegaskan bahwa BPIP tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Yudi menambahkan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut. Ya, pemirsa, itu tadi polemik terkait Paskibraka Nasional Putri yang lepas hijab saat pengukuhan dan pengibaran sang saka merah putih saat Hari Kemerdekaan nanti. Tentu kita berharap begitu ya, dengan adanya polemik ini dapat meningkatkan lagi nih rasa saling menghormati antar kebebasan beragama dan hak-hak individu termasuk dalam hal berpakaian sesuai dengan keyakinan masing-masing.